Oke, selamat sore menjelang petang. Hari ini kita ada di kapal Bahtera Cintanya Mas Hendro. Ini korelasi ya guys dengan Keripik Cinta Mas Hendro yang di Kecamatan Gebang. Itu berapa karyawan Mas? Totalnya kalau sama di sini ada 350. 350 orang dengan yang di sini. Iya, berarti ada 2 unit usaha untuk di Keripik Cinta dengan di Bahtera Cinta Mas Hendro. Siap. Untuk yang Bahtera Cinta udah berapa lama? Udah 1 bulan Mas. 1 bulan. 1 bulan. Ini salah satu unit usaha yang dibuat Bahtera. Sebenarnya ini usaha beneran atau usaha iseng-iseng gitu? Kalau kepengennya jadi usaha beneran. Kepinginnya jadi usaha beneran. Tapi karena kita memang otodidak, iya. Jadi ngelihat punya orang, kita lihat lagi yang lain, kita coba buat. Jadi penuh coba-coba gitu. Oke. Untuk di Keripik Cinta lah, Mas Hendro udah punya ratusan, kalau saya bilang bukan karyawan, tapi paling tidak menyerap anak-anak muda yang kehilangan pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan, tapi sebenarnya pekerjaannya tertampung lah untuk mendapatkan uang saku. Dibilang gaji juga mungkin kan belum bisa kita standarkan, tapi itu jauh lebih menolong kan. Nah kemudian untuk Bahtera Cinta ini motivasi atau tujuan apa yang membuat Mas Hendro ini buka lagi gitu? Atau kurang cukup hasil yang di Keripik Cinta gitu? Kalau bilang belum cukup, susah nih. Susah. Karena cukup itu nggak ada batasnya. Cukup nggak ada batasnya, oke. Tapi memang dari dulu kepengen terus saja berinovasi gitu, Iya. Kenapa buat Bahtera Cinta? Karena dulunya memang saya lahir di Desa Dogang ini, dekat dengan sungai ini. Dan ini juga Sungai Dogang ya, Sungai masih Dogang. namanya. Kepengen bagaimana sungai ini bisa dijadikan objek wisata. Kita coba buat kapalnya, coba jalanin. Walaupun ini sudah versi yang ketiga nih. Oh ini unit seperti ini dengan pinisil didampingi 2 kapal kecil. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Iya. Karena kita bilang ini prototipe yang ketiga. Kalau ini berhasil, berarti akan dibuat lebih. Karena dalam perjalanan sebulan ini kayaknya diminati pasar. Diminati pasar. Sampai minggu kemarin itu nggak muat, sampai sebagian terpaksa kita nggak ajak ikut. Iya. Jadi kita sudah siapkan ada 3 lagi yang mau turun. Ini per hari berapa kali beroperasi turun? Dia karena di pagi biasanya orang belum begitu rame. Iya. Pagi itu kadang-kadang ada, kadang enggak. Iya. Tapi di tengah hari sampai jam-jam 9 malam itu banyak gitu. Banyak. Sampai 4 atau 5 kali? Kadang lebih. Kadang lebih. Oke, dalam lebihnya 5 kali paling sedikit. Berapa pengunjung yang di kapal ini? Oh, kita di masa promosi ini tidak membatasin. Tidak membatasi. Maksudnya yang pernah terjadi? Oh, pernah cuma 2? Cuma 2. Itu paling sedikit. Iya. Pernah lebih banyak atau membludak? Pernah sampai hampir 200 orang. 200 orang. Ya. Itu berarti antrinya sampai 3 putaran baru bisa naik yang ke 200. Enggak, sekali jalan hampir 200. Oh, berarti kapal ini kapasitasnya bisa menampung langsung 200 penumpang. Iya, bisa bahkan lebih. Tapi kalau untuk nyaman kayaknya di angka 100 sampai 150 itu masih agak lapang. Kalau 200 sudah terlalu padat. Sudah terlalu padat. Jadi kemarin itu yang naik sudah 150 lebih hampir 200. Iya. Yang terpaksa kita tolak atau nunggu antrian selanjutnya itu ada lebih kurang 50 orang. Oke, selain usaha, konsep yang memang ingin Mas Hendro sebenarnya mungkin inginkan ini promosi apa gitu. Ini kan laut cuma sungai biasa. Kiri kanan cuma ya ada mangrove nipah, mangrove bakau. Ini ada nggak keinginan lain untuk menciptakan view di kiri kanan sungai supaya lebih baik? Iya, memang kan sebelum kami masuk di hari ini, 2 tahun belakangan kami asik nih dengan istri saya mendatangi objek-objek wisata yang agak berkembang. Baik yang itu natural seperti Danau Toba, 0 km atau objek wisata buatan. Artinya udah ada tempat lain, spot-spot wisata, destinasi yang menjadi
studi banding. Ya. Kami mengambil kesimpulan bahwa objek wisata itu mau yang sudah ada sejak awal atau yang dibuat, ini sama-sama punya peluang untuk dikunjungi banyak orang. Sehingga kami melihat sungai yang sederhana ini yang nggak punya kelebihan menurut orang, kami yakin ini bisa dibuat. Misalnya, saya membayangkan kalau rute yang kita lalui ini kan ada 3 pulau kecil. Saya kepengen di satu pulau pertama itu adalah Pulau Angsa. Maksudnya, Pulau Angsa. Oh, ini ada berapa pulau? 3 pulau. Pulau Angsa. Pulau Angsa itu saya inginkan bagaimana di sekitar pulau itu, itu kalau kita berlayar ada angsa yang mandi. Caranya saya buat rumah-rumah kecil, rumah apung untuk rumah angsa itu. Kemudian yang satu lagi itu saya mau jadikan rumah biawak. Rumah biawak. Artinya mau buat penangkaran biawak nanti di pulau itu. Sehingga nanti pengunjung bisa dikasih singgah sebentar memberi makan biawak, sekaligus melihat ada kerajinan kulit biawak di atasnya gitu. Oh begitu. Artinya biawak ini kan masih hitungan hewan liar. Iya, tapi kita buat penangkaran di atas. Penangkaran di atasnya, artinya terpagar. Enggak, kita mau buat pakai kotak-kotak seperti kolam buaya itu dia, di seperti tambak-tambak yang dibuat pakai batu bata gitu. Kemudian yang ketiga, saya kepengen itu kita memberi pancingan pisang atau jeruk-jeruk yang BS itu setiap hari, sehingga itu menjadi pulau monyet gitu. Karena kan di sini banyak monyet. Pulau Angsa, Pulau Biawak, dan Pulau Monyet. Ya. Dan pengunjung bisa merasakan 3 pulau ini dalam waktu hanya 1 jam. Artinya sampai sejauh ini monyet-monyet yang di pulau itu nggak ada? Udah ada, tapi kan belum banyak. Belum banyak. Tapi saya yakin dengan kita kasih makan rutin nanti dia akan berkumpul banyak. Itu jenis monyet apa kalau di sini? Kalau kami di Silam monyet merah. Monyet merah. Artinya memang itu komunitas monyet asli, mangrove asli di sini. Ya. Kembali ke usaha ini. Kalau saya perhatikan dari tadi, saya pikir ini kan nggak balance hasilnya kalau secara komersil antara ongkos produksi dengan biaya yang didapat. Ini tunggu. Berapa lama diperhitungkan ini kalau mau dihitung balik modal dulu gitu? Tapi tunggu sebelum dijawab. Kapan menghitung balik modalnya sementara karyawan yang dilibatkan dalam satu kapal sepertinya ada 10 awak. Termasuk jurumudi, kemudian bartender, kemudian pramusaji, dan kemudian penari. Apa namanya? Penari. Itu ada 10 awak. Kira-kira yakin ini bisa berjalan baik, kemudian bisa membiayai semua produksi termasuk awak? Kalau abang bilang seperti itu, ini sudah selalu diungkapkan sama teman-teman yang lain. Bahkan ada teman saya namanya Rismandianto Karo itu, dia sampai bilang handler ini asal tekor biar tersohor, tapi maknanya mungkin bisa diterjemahkan beda. Kalau saya selalu melakukan sesuatu itu, saya ingin orang dulu merasakan ini layak atau tidak, ini nyaman atau tidak, ini pantas atau tidak. Kalau itu sudah dirasakan sama pelanggan, sama masyarakat, saya yakin bersama itu balance akan terjadi. Karena dengan sendirinya rute perjalanan akan banyak, jumlah pengunjungnya banyak, dan bukan tidak mungkin banyak hal yang bisa berkembang di sini. Misalnya ada karaoke berbayar, atau misalnya kita jual masakan seafood di dalam sini gitu. Tapi untuk sampai ke sana dan orang mau, kita harus buktikan dulu bahwa ini tempat memang layak buat kita. Dari tadi saya perhatikan Mas Hendro ini menjelaskan, kayaknya nggak ada ungkapan kira-kira gimana perhatian pemerintah desa, kecamatan, kayaknya yakin ini bisa dijalankan sendiri gitu. Walau tanpa ada perhatian. Saya bertekad ada tidak kita jalan terus. Tapi ada sebuah kebahagiaan ketika yang kita jalani ada perhatian dari pemerintah. Artinya misalnya Mas Hendro tidak berjalan sendiri tentunya. Misalnya Dinas Pariwisata ngasih masukan, baiknya seperti ini. Kemudian Dinas Perhubungan ngasih masukan, baiknya ada safety gitu kan. Jadi kehadiran mereka itu sangat saya harapkan. Dalam itu kan masukan-masukan yang sifatnya Mas Hendro harus keluar biaya lagi. Kan gitu kan.
ada lifeguard, ada safety life, ada ini, ada itu. Artinya kesederhanaan kapal persiar Persi ya kan, Persi Mas Hendro ini harus dilengkapi dengan standar security. Dan itu biaya lagi guys. Nah biayanya itu hanya berupa masukan rupanya dari pemerintah. Tidak ada solusi lain yang disampaikan untuk bagaimana menopang kelengkapan fasilitas dan sarana itu dari pemerintah. Promosi. Iya, saya kepengen pemerintah itu terlibat aktif dalam promosi. Karena ini merupakan salah satu kegiatan nyata yang kita buat. Yang kita mulai dengan kerja keras, siang malam, dan pasar juga menyambutnya. Oke. Dan sekali lagi, walaupun tanpa itu Mas Hendro tetap jalan terus. Ya. Ini semangatnya luar biasa. Yang berdebar sebenarnya dengan biaya produksi seperti ini kita gitu kan. Kita ini yakin nggak nih bisa jalan terus kan gitu kan. Nah di saat orang sudah asik lalu berhenti, orang kecarian. Bang ikan lumba-lumba bang. Oh iya itu dia banyak. Jangan lupa guys, keripik cinta gratis gitu. Yang di sini ya gratis ya. Saya mau bilang di kapal ini kita sudah siapkan kru penari. Jadi kita memberikan beberapa tarian daerah di atas kapal ini. Jadi pengunjung akan dimanjakan dengan melihat pelestarian tarian-tarian daerah di sini. Iya. Oh ya, saya teringat begini. Sekali beroperasi ini hitungannya jarak atau waktu? Iya. Yang sudah kita buat itu adalah jarak. Memakan waktu lebih kurang 40 sampai 45 menit. Satu kali satu rute. Dan itu sudah mencakup 3 pulau. Ke 3 pulau sudah diputari. Sudah. Ya, dan untuk kita ketahui bahwa rekreasi seperti ini ternyata saya merasakan bukan hanya persoalan apa yang kita lihat. Healing, kemudian kenyamanan, hembusan angin laut itu ternyata membawa suasana baru pada otot-otot dan rasa lelah. Perlu dicoba guys. Itu dia, perlu dicoba. Jadi healing itu nggak perlu jauh-jauh, di kapal Bahtera Cintanya Mas Hendro juga bisa. Hanya 10.000. Hanya 10.000 saja. Plus 5.000 buat anak-anak dan gratis buat balita. Dan balita perlu kami sampaikan bahwa komitmen kita dalam menjaga kenyamanan pelanggan. Kalau tiba-tiba ada kendala teknis, pelanggan terpaksa tidak jadi berangkat, maka kita akan memberikan gratis keripik plus tiketnya pulang 2 kali lipat. Saya belum dapat itu di maskapai udara guys. Jadi selama ini begitu ada kendala teknis, itu keberangkatan yang cancel sifatnya atau tunda, cancel, delay. Delay saja ada kompensasi begitu. Artinya harga kompensasinya lebih dari harga tiketnya guys. Jauh lebih. Untuk satu bungkus ini berapa Mas Hendro? 7.000. 7.000. Berarti kalau dia tiket delay, tiket 10.000 berarti dia pulang hanya 20. Pulang 20 begitu. Itu kalau delay. Plus dapat keripik 1. Tapi saya pikir nggak ada yang kecewa begitu kan. Nah gini Mas Hendro, sebenarnya tujuan Mas Hendro dengan produksi keripik cinta, Bahtera Cinta, dan saya nggak tahu lagi entah apa lagi yang mau dibuatnya ini gitu ya. Karena Bahtera Cinta ini satu paket dengan kuliner pelataran cinta. Nah, semuanya ada nama cinta gitu ya kan. Nah pelataran cinta ini kulinernya mungkin nanti menuju seafood, mungkin nanti menuju Sarnapil, tetap menjual view-nya. Nah kita nggak tahu nih ya, inovasi apa lagi yang akan berkembang. Belum 3 pulau yang direncanakan dengan Pulau Angsa, Pulau Biawak, kemudian Pulau Monyet. Ini beda pulau kan? Beda pulau. Angsa, Biawak, Monyet nggak satu pulau. Bahaya itu. Bahaya, monyet nggak bisa berkawan sama biawak. Gitu. Nah, tujuan sebenarnya apa? Kalau saya lihat, secara komersil kayaknya masih jauh. Iya, masih jauh. Tapi untuk pemberdayaan juga terbatas, pemberdayaan masyarakat.
sebenarnya apa? Bolehlah kami tahu kan? Karena kan bukan hanya usaha sepertinya kan, ada juga hobi sepertinya. Iya. Kalau hobi itu memang ini hobi, tapi lebih dari hobi, saya sempat merasakan ketika kita berkunjung kemana-mana, ada pemandangan yang jelek biasa di sebuah tempat wisata. Misalnya parkirnya mahal. Iya. Cara mengambil parkir itu kurang sopan. Iya. Jadi saya juga kepengen di sini itu orang bisa melihat dengan gratis parkir, fasilitas gratis seperti kamar mandi, diberi kenyamanan yang free, kayak tarian ini kan free, karaoke juga free. Saya yakin nanti teman-teman UKM lain itu akan mencoba hal seperti ini, sehingga pemandangan yang tadi saya sebutkan itu nggak terjadi lagi gitu. Iya. Target sebenarnya mau berapa unit ini dibuat? Tahun ini rencananya yang turun itu ada 6 yang digandeng, 6 unit yang digandeng. 6 yang digandeng. Iya. Berarti siap menampung per hari 1.000 penumpang. Siap. Dan rencananya yang 2 unit itu saya ingin buat dari Desa Dogang ke Pantai Pasir Hitam Kuala Gebang. Oh, berarti. Tapi dia saya buat rutenya itu hanya Sabtu Minggu dulu. Sabtu Minggu. Jadi pergi pagi, pulang nanti sore. Besok minggunya juga seperti itu. Jadi kita juga bisa mengembangkan objek wisata yang ada di sana gitu. Sampai sejauh ini kan biasanya ya di tempat lain startup itu selalu dihadapkan pada munculnya kedatangan orang yang membawa sejumlah peraturan. Sudah dialami? Sudah. Ada juga. Saya kemarin coba bawa 1 unit itu ke Pantai Longo. Iya. Saya tawarkan ke mereka itu tiketnya 15.000. 10.000 buat saya, beserta semua biayanya dan kapal. 5.000 buat pemilik tempat. Tapi masyarakat menolaknya. Pemuda setempat menolaknya, mereka mintanya 7.000 buat mereka, 8 buat saya. Saya memilih membatalkannya gitu. Kenapa dibatalkan? Karena saya melihat ini sudah tidak balance gitu. Kita yang nyiapin kapal, semua krunya dan biayanya. Artinya hanya terima bersih. Iya. Tetap mereka mau hampir seimbang. Iya, itu dia. Dan ini saya ingin rubah, makanya saya ingin rute kita itu adalah rute yang sederhana gitu, yang belum dikelola banyak orang. Tapi saya ingin tunjukkan ke orang-orang bahwa di tempat yang sesederhana itu juga ini bisa menarik minat yang tinggi. Ya ini kan kalau di darat guys, sama kita seperti naik delman, kan begitu kan? Ya muter-muter, tapi healingnya luar biasa. Karena pengaruh yang ditimbulkan bukan persoalan seberapa indah dan seberapa jauh tempat wisata itu, tapi membawa kesegaran fisikis. Saya pikir itu yang perlu dicoba untuk wisata keliling 3 pulau yang ada di Gebang ini. Oh, bahkan kami sudah mencoba. Oh ya. Di malam itu ini kapal bisa buat bulan madu. Oh ya. Saya kemarin kita perlu coba. Bagaimana suasana malamnya? Mulai dengan bawa istri, kita fasilitasi, kita kasih tempat tidur, backupper, kita siapin juru masaknya. Dan ternyata ini asik sekali. Kita bisa. Kalau yang dibawa itu saya bilang aja itu istri, Mas Hendro percayalah itu biasa ya. Oh lain lagi ya? Lain. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Karena ini kita memberi juga warna religi di sini. Tapi paling tidak gini, suasana malam. Iya. Apa yang mau dilihat malam? Iya, ternyata lebih indah. Karena ternyata di mana gelap itu, kita bisa duduk melihat bintang, bulan bersama angin yang menerpa badan kita. Kita bisa melihat pepohonan di ujung dahan itu, ternyata kita bisa melihat monyet yang tidur karena dia mengambil dahan yang paling pucuk. Oh ya? Jadi kunang-kunang katanya ada, Bang? Iya, kunang-kunangnya juga ada. Oh. Jadi teman-teman yang mau coba malam bisa booking malam. Terima tantangan. Kita hadir malam di Bahtera Cinta Mas Hendro. Biaya. Free of charge. Siap. Bebas. Spesial. Bontot bawa sendiri. Kita siapin. Ya, terakhir Mas Hendro. Ada keripik cinta, ada Bahtera Cinta, ada pelataran cinta. Berapa cinta lagi yang Mas Hendro mau ciptakan?
Kemarin saya sempat dikasih masukan sama salah seorang dinas sosial ya? Dia bilang, Mas Hendro, maunya semua kegiatan sosial yang dilakukan selama ini itu dikasih dikasih kolom, artinya dikasih keterangan, dipajang di dinding. Maksudnya Mas Hendro biar bisa melihat yang dilakukan Keripik Cinta ini ternyata keren. Karena di balik ini kita juga ada buat semacam kegiatan sosial gitu. Ya. Bagaimana membangun pondok-pondok pesantren, kemudian membangun kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Ya. Jadi saya kepengennya memang Keripik Cinta itu menjadi dasar kita bisa memberikan banyak cinta kepada banyak hal. Ya. Bang, sedikit pertanyaan dulu Bang, ini ngapain nelayan ini Bang? Oh, ini kru kita nih, kru kita yang sedang cari ada barang yang jatuh. Oh, ya. Ada barang kapal ini jatuh, jadi kru tetap cari sampai dapat. Siap. Ya. Saya kasih Saya kasih jackpot. Kalau nggak dapat saya bilang 2 jam saya bayar 200. Kalau dapat saya kasih 300. Wah, dapat? Belum. Jangan pulang kalau nggak dapat. Gitu Mas. Nanti seringnya nyariin. Ya, ini pertemuan kita dengan Mas Hendro, sarjana hukum Islam. Beliau adalah berpendidikan sarjana S1 jurusan hukum Islam. Ini kita bicara tentang Bahtera Cinta. Lain waktu kita akan berkunjung secara khusus ke Keripik Cinta, dan saya yakin bukan hanya itu yang akan menarik kita di Keripik Cinta dan di Bahtera Cinta. Dan ini start kita pertama, kemudian di mana menariknya usaha Bahtera Cinta dan Keripik Cinta ini, sehingga ya bukan hal yang mengada-ngada, tapi selalu disebut Mas Hendro Keripik Cinta. Kita juga belum tahu apanya yang luar biasa ini, kan begitu. Kalau terjadi tidak balance antara ongkos produksi dengan yang dihasilkan, Mas Hendro kapok? Enggak. Oh enggak. Sangat santai ya jawab tidaknya ya gitu ya. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Ya. Dan bahkan, ini tetap jalan terus. Bahkan kemarin ketika kita menggratiskan kantin di Keripik Cinta itu, ya, istri saya nanya sama saya nih, ya, Abi, ini sampai kapan gratisnya gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, Umi, kalau kambing Abi masih ada di kandang, Abi minta tolong jangan dilarang ya. Ya. Ternyata pasca itu sampai sekarang kambing ini nggak habis-habis. Kambingnya nggak habis-habis. Kambingnya nambah terus. Jadi dia nggak berani larang gitu. Ya. Ini dilakukan juga dengan maksud bagaimana apa yang ada bisa dimanfaatkan, dan setelah ini berjalan ternyata orang nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Jadi saya pikir masyarakat desa, pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, nggak usah diminta lah, backup aja habis gitu kan. Toh juga ini menguntungkan bagi masyarakat sepertinya. Mudah-mudahan masyarakat sekitar sini juga paham bahwa ini harus didukung dengan penataan lingkungan desa yang mendukung, layak disebut. Apakah ini nanti akan mencapai desa wisata atau tidak? Karena menurut saya tidak pernah titik ini disebut sebagai objek wisata. Tapi dengan dibuat Bahtera Cinta, hari ini kita melihat ternyata ini juga destinasi wisata yang ke depan bisa lebih besar begitu. Mas Hendro, terima kasih. Siap. Dan Keripik Cintanya luar biasa, betul-betul menimbulkan cinta. Oh ya, nanti ada saksikan teman-teman bisa lihat kita ada penampilan tarian daerah di kapal Bahtera Cinta. Oke. Monggo silakan. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan singgah di dapur Keripik Cinta ya. Siap, saya tunggu. Terima kasih, salam.